Halo, selamat datang di Sigma Story. Senang bertemu dengan kalian lagi. Pada pukul 12 siang tanggal 3 Mei 2014, seorang petugas kebersihan Hotel Bintang 4 di Guangzhou, Tiongkok, pergi bekerja seperti biasa membersihkan kamar yang disewakan. Ketika melangkah masuk ke dalam kamar nomor 316, ia menemukan kondisi ruangan dalam keadaan sangat bersih. Pada awalnya, petugas mengira jika tamu yang baru saja menempati memiliki obsesi kebersihan sehingga ruang kamar dibersihkan dengan rapi sebelum beranjak pergi membuat pekerjaannya menjadi jauh lebih mudah. Ia memulai tugasnya dengan mengepel ruangan dari dalam keluar sebelum menuju ke dalam kamar mandi di mana ia menemukan genangan air yang berbau busuk. Tanpa terlalu banyak berpikir, ia menyadari kemungkinan saluran pembuangan tersumbat oleh rambut, kejadian yang sering terjadi. Kemudian petugas dengan cuek mengeluarkan sebatang penjepit untuk merogoh saluran pembuangan seperti biasanya agar air dapat mengalir lancar. Tapi ekspresinya segera membeku begitu ia melihat yang terjepit bukanlah kotoran biasa, tetapi benda berwarna kuning berbau amis yang tidak dikenalnya. Saat petugas mencoba mencubitnya, ia menemukan bahwa teksturnya terasa lembut dan terlihat seperti lemak berwarna kuning. Berdasarkan pengalaman petugas yang memiliki hobi memasak selama bertahun-tahun, ia memperhatikan dengan seksama bahwa lemak di depannya tidak terlihat seperti lemak hewan yang biasa digunakan untuk memasak. Setelah memikirkannya secara lebih mendalam, dia merasakan sensasi dingin yang menyebar dari belakang lehernya. Petugas kebersihan dengan cepat berlari keluar dan segera meminta resepsionis untuk menelepon polisi. Begitu polisi tiba di hotel, mereka segera melakukan penyelidikan dan penelitian di lokasi yang ditunjuk oleh petugas kebersihan. Setelah diidentifikasi oleh ahli forensik, lemak yang ditemukan berasal dari jaringan tubuh seorang wanita dewasa. Penemuan ini menunjukkan bahwa belum lama ini telah terjadi kasus pembunuhan di lokasi kamar, dan polisi segera menutup akses hotel tersebut. Berdasarkan pengalaman bertahun-tahun dalam penanganan kasus, polisi yakin bahwa di sekitar hotel masih ada sisa jaringan tubuh yang belum ditemukan. Sebagai hasilnya, pihak berwenang segera memulai pencarian dan benar saja, mereka menemukan beberapa kantong plastik mencurigakan di area tempat sampah berisi sejumlah besar potongan tubuh manusia. Yang aneh adalah, di antara potongan tulang dan daging yang ditemukan di lantai yang sama, mereka tidak menemukan kepala dan kaki korban. Karena tempat kejadian perkara telah dibersihkan dengan baik oleh pelaku, polisi tidak menemukan petunjuk apapun dan memutuskan untuk melakukan pemeriksaan rekaman CCTV. Dari rekaman pada tanggal 30 April, diketahui bahwa korban bernama Yang Muxing sedang melakukan check-in di hotel dan langsung naik menuju ke arah kamar. Kemudian polisi menghubungi keluarga Yang, mereka mengatakan bahwa Yang Muxing pergi berlibur pada tanggal 1 Mei dan sudah beberapa hari ia tidak bisa dihubungi. Melalui penjelasan dari keluarga Yang, terungkap bahwa Yang Muxing memiliki seorang suami yang telah meninggal dalam kecelakaan mobil. Keluarganya juga menginformasikan bahwa sejak kepergian suaminya, Yang Muxing telah bertekad untuk tidak menikah lagi, jadi kecil kemungkinan jika dia telah memiliki kekasih baru. Setelah mendapat informasi dari keluarga korban, mereka terus memantau layar rekaman CCTV. Kurang dari 10 menit kemudian, setelah menuruni tangga untuk mengambil tas perlengkapan mandi dari resepsionis, Yang Muxing tidak pernah lagi muncul dalam rekaman CCTV. Hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan besar dia telah dibunuh saat berada dalam kamarnya. Tim kepolisian terus memantau layar rekaman, dan seorang pria mencurigakan masuk ke dalam pengawasan polisi. Pria itu terlihat mengenakan baju ungu yang penampilannya tersembunyi oleh topi dan masker, masuk ke dalam hotel tanpa mendaftar dan langsung naik menuju ke lantai atas. Pria itu juga membawa tas tangan milik Yang Muxing ketika dia pergi meninggalkan hotel, dan Yang Muxing tidak pernah terlihat meninggalkan kamar 316. Yang lebih menariknya lagi, selama 3 hari Yang Muxing menyewa kamar di hotel tersebut, pria dalam rekaman diketahui selalu berulang kali masuk dan keluar hotel sambil membawa barang di tangannya. Ketika mereka mencermati video rekaman, pria itu terlihat membawa kantong plastik berwarna merah berisi sesuatu. Menurut identifikasi dokter forensik, ukuran panjang benda di dalamnya pada dasarnya sama dengan panjang tulang kaki Yang Muxing. Berdasarkan tingkah laku yang berbeda dari tamu lainnya, dapat disimpulkan bahwa dia kemungkinan besar adalah pembunuh Yang Muxing. Setelah menyimpulkan hal ini, pihak kepolisian segera mencari jejak pria tersebut melalui rekaman CCTV yang berada di pinggir jalan.
Hal yang mengejutkan, setelah meninggalkan hotel, pria itu tidak segera melarikan diri, melainkan dengan tenang berjalan menuju ke arah pasar yang berada di dekat hotel. Beberapa menit kemudian ia terlihat kembali menuju hotel, namun mereka segera menyadari bahwa ia sudah tidak membawa kantong plastik. Polisi menduga bahwa ia telah membuang kantong plastik tersebut ke pasar atau yang paling menakutkan jika ia menjualnya sebagai daging babi. Mengingat konsekuensi bisa berakhir mengerikan, mereka segera mengerahkan pasukan polisi menuju ke pasar untuk melakukan penggeledahan. Setelah 2 jam melakukan pencarian, mereka akhirnya menemukan kantong plastik merah yang dibuang oleh pria di tong sampah di sebuah stan daging babi. Kemudian mereka melakukan uji kecocokan DNA, ternyata tulang belulang yang berada di kantong memang milik korban yang muksing. Jika dilihat dari sudut pandang psikologi kriminal, umumnya mayat dibuang di tempat terpencil, namun jarang ditemukan di area pasar seperti tempat di mana dia membuangnya. Hal ini juga mengindikasikan bahwa dia sangat mengenal area pasar tersebut. Selanjutnya mereka melanjutkan pencarian, namun karena tidak ada kamera CCTV di area pasar, polisi hanya bisa mencari informasi dengan orang yang sering berada di sekitar pasar. Saat polisi mencari terobosan penyelidikan, seorang pengemudi ojek menemukan petunjuk tentang pria yang dicari. Pengemudi ojek mengatakan bahwa pada tanggal 3 Mei, dia pernah mengantarkan pria tersebut ke desa Xingfeng. Meskipun cuaca sangat panas, pria itu tetap memakai pakaian yang tertutup rapat dan terlihat misterius. Setelah sampai di tujuan, ia memberikan 100 yuan sebagai ongkos ke pengemudi sambil berkata untuk menyimpan uang kembaliannya. Melihat ini, walau penampilan penumpangnya terasa aneh, tetapi karena memiliki sifat yang murah hati, pengemudi ojek tidak pernah melupakannya. Namun sebelum pengemudi ojek bisa mengantarnya sampai ke tempat tujuan, pria itu memintanya berhenti sejenak di tempat pembuangan sampah besar di dekat desa Xingfeng. Tambahan informasi baru ini ibarat percikan api yang langsung menyulut harapan polisi. Tim kepolisian segera bergegas menuju ke tempat yang ditunjuk oleh pengemudi dan mereka menemukan sesuatu yang mencurigakan di sebuah tanah cekung. Begitu mereka menggalinya, terdapat kantong yang berisi kepala manusia di antara daging cincang yang penampilannya sudah tidak bisa dikenali lagi. Selanjutnya mereka kembali bergerak menuju ke desa Xingfeng di mana kemungkinan besar pelaku masih berada di sana. Mereka melakukan penyelidikan dan berhasil mengidentifikasi seorang pria di sebuah hotel di desa Xingfeng. Mereka mulai berjalan dengan tenang mendekati pintu hotel dan begitu mengetahui lokasi kamarnya, polisi mulai bertindak. Mereka langsung mendorong pintu dengan kuat dan sebelum pria itu bisa bereaksi, dia sudah dijatuhkan ke lantai dan ditangkap. Begitu mereka membawanya ke kantor polisi untuk diinterogasi, sebuah kasus pembunuhan yang mengejutkan juga terungkap. Nama pria itu adalah Zhang Jian, berusia 35 tahun dan pernah dipenjara selama beberapa tahun karena kasus perampokan. Setelah keluar dari penjara, dia bekerja sebagai tukang daging babi di pasar dekat hotel. Mungkin karena kebiasaan membunuh hewan, dia tidak panik saat membunuh seseorang. Saat diinterogasi oleh pihak kepolisian, dia menunjukkan sikap tanpa rasa takut, bahkan terlihat cuek dan tenang sama sekali tidak merasakan keberadaannya di kantor polisi. Polisi bertanya mengapa dia membunuh Yang Muxing. Menurut pengakuan Zhang Jian, tidak ada dendam di antara dia dan korban. Alasan dia membunuh Yang Muxing adalah karena seseorang membayar dirinya untuk membunuh Yang Muxing. Namun ketika polisi bertanya siapa majikannya, dia menolak untuk berbicara dan bekerja sama dengan penyelidikan polisi. Merasa tidak lagi memiliki pilihan, pihak kepolisian akhirnya melakukan penyelidikan sendiri dan hasilnya mereka menemukan kasus pembunuhan lain yang terkait. Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa suami Yang Muxing meninggal dalam kecelakaan mobil yang setelah diselidiki kembali ternyata disebabkan oleh Zhang Jian. Polisi melihat garis kesamaan dalam kasus ini dan mereka berhenti menebak langsung menempatkan bahan bukti di depannya. Menyadari tidak lagi bisa menyembunyikannya, Zhang Jian dengan jujur menceritakan semuanya kepada polisi berharap untuk mendapatkan keringanan hukuman. Latar belakang Yang Muxing sendiri pada awalnya bekerja sebagai seorang akuntan di perusahaan milik negara. Karena usianya masih relatif muda disertai penampilan menarik dengan postur tubuh yang bagus, ia masih memiliki banyak pengagum meskipun telah menikah. Setelah waktu berjalan, Yang Muxing mulai menyukai perasaan disukai oleh orang lain dan mulai kehilangan perasaan terhadap suaminya. Akibat dari hal ini, ia menjadi semakin muak
dan tidak puas dengan suaminya yang hidup secara jujur dan sederhana. Pada saat itu, seorang pegawai negeri di Guangdong bernama He Xiang, berusia 43 tahun dan sudah menikah, tertarik pada kecantikan Yang Muxing. Yang Muxing sendiri tahu bahwa He Xiang masih memiliki istri, namun ia merasa jatuh cinta dan sering menghabiskan kebersamaan mereka secara tersembunyi di hotel berbintang. Setelah 3 tahun berhubungan dengan He Xiang, Yang Muxing mulai enggan pulang ke rumah suaminya sehingga ia mengajukan permintaan perceraian, namun permintaan ini ditolak. Hal ini membuat Yang Muxing sangat marah dan mulai mengadu pada He Xiang mengenai masalah tersebut dan memintanya untuk memberikan ide. He Xiang kemudian memberikan uang 300.000 yuan padanya, lalu menyuruhnya untuk menemui Zhang Jian dalam menyingkirkan suaminya. Setelah menerima uang dari Yang Muxing, Zhang Jian bergegas melakukan pekerjaan menyingkirkan masalah untuknya. Melalui informasi yang diberikan, Zhang Jian mulai mengemudi di jalan yang sering dilalui oleh suami Yang Muxing. Begitu melihat suami Yang Muxing, ia dengan sengaja menabraknya hingga terpental keluar dari mobil, lalu menyamarkannya sebagai kecelakaan mobil yang tidak disengaja. Yang Muxing merasa sangat bahagia, namun dia tetap menunjukkan ekspresi sedih saat berada di pengadilan dan memilih untuk tidak menuntut Zhang Jian. Sementara Zhang Jian sendiri setelah mendapat hukuman beberapa tahun penjara, ia dibebaskan. Setelah suaminya meninggal, orang luar mengira bahwa Yang Muxing sangat sedih dan lebih memilih hidup sendiri daripada menikah lagi. Padahal sebenarnya setiap hari dia sering bersama He Xiang, orang yang tidak tahu mungkin mengira bahwa istri He Xiang adalah Yang Muxing. Beberapa tahun telah berlalu, Yang Muxing mulai merasa tidak puas dengan keadaannya saat ini yang menjadi orang ketiga. Dia merasa bahwa dia belum mendapatkan He Xiang sepenuhnya padahal dia sudah rela membunuh suaminya. Meskipun begitu, He Xiang tetap tidak mau bercerai dengan istrinya. Hal ini membuatnya putus asa dan suatu hari Yang Muxing mulai mengancam He Xiang untuk bercerai dengan istrinya lalu menikahinya. Jika He Xiang tidak menyetujui permintaannya, ia akan mengungkapkan tindakan keduanya ke publik, tidak peduli jika hal itu akan merusak reputasi keduanya. Sedangkan He Xiang pada awalnya hanya ingin memuaskan nafsu pribadinya tanpa berniat untuk menikahinya. Melihat situasinya di luar kendali, He Xiang menemukan Zhang Jian dan membayar 300.000 yuan untuk membunuh Yang Muxing. Kemudian pada tanggal 30 April 2014, Yang Muxing mengajak He Xiang untuk menginap di hotel. He Xiang kemudian segera memberitahu Zhang Jian tentang hal tersebut, yang kemudian menyiapkan alat untuk pemotongan. Beberapa menit setelah Yang Muxing memasuki kamar hotel, Zhang Jian datang mengetuk dan dengan kejam langsung membunuhnya. Demi menghilangkan jejak, Zhang Jian memotong mayatnya menjadi beberapa bagian, lalu mengeluarkannya dari hotel secara bertahap. Setelah 3 hari yang melelahkan, pekerjaannya telah selesai. Dan Zhang Jian sendiri merasa telah menghasilkan banyak uang, namun siapa yang bisa menyangka bahwa penjahat pada akhirnya tetap tidak akan terlepas dari hukum. Pada titik ini kasus tersebut akhirnya terungkap, baik He Xiang dan Zhang Jian pada akhirnya dijatuhi hukuman mati karena pembunuhan yang disengaja. Dan Yang Muxing sendiri tidak akan pernah menyangka bahwa dia akan mati di tangan suruhan kekasih tercintanya. Meskipun Zhang Jian terlihat sangat kejam terhadap Yang Muxing, tetap saja itu adalah pisau yang diberikan oleh He Xiang yang tidak memiliki hati nurani. Begitulah cerita hari ini, terima kasih telah menonton.